Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Saputra dari 7C Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pola komunikasi keluarga dan perkembangan emosi anak, studi kasus penerapan pola komunikasi keluarga dan pengaruhnya terhadap perkembangan emosi anak pada keluarga Jawa. Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pola komunikasi yang terjadi dalam keluarga Jawa di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Selain itu, juga untuk mengetahui sejauh mana keluarga Jawa memahami dan menyadari pentingnya komunikasi keluarga dan perkembangan emosi anak, serta dampak komunikasi keluarga terhadap perkembangan emosi anak. Setiap kali membicarakan tentang perkembangan anak, pokok bahasan tidak pernah lepas dari peran keluarga. Keluarga adalah lingkungan pertama yang dikenal anak dan sangat berperan bagi perkembangan anak. Melalui keluarga, anak belajar menganggapi orang lain, mengenal dirinya, dan sekaligus belajar mengelola emosinya. Pengelolaan emosi ini sangat tergantung dari pola komunikasi yang diterapkan dalam keluarga, terutama sikap orang tua dalam mendidik dan mengasuh anaknya. Dalam hal ini, orang tua menjadi basis nilai bagi anak. Nilai-nilai yang ditanamkan orang tua akan lebih banyak dicerna dan dianut oleh anak. Perlakuan setiap anggota keluarga, terutama orang tua, akan direkam oleh anak dan mempengaruhi perkembangan emosi dan lambat laun akan membentuk kepribadiannya. Cukup beralasan jika dikatakan bahwa menjadi orang tua masa sekarang memang tidak mudah. Sebab masyarakat sudah mengalami perubahan, yakni perubahan yang membawa nilai-nilai baru yang kadang sangat berbeda dengan nilai-nilai yang diajarkan orang tua di masa lalu. Budaya berkomunikasi dalam keluarga kadang dianggap tidak cocok lagi dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Hal ini terjadi karena orang tua adalah produk dari suatu tipe masa yang berbeda dengan anaknya. Dalam suasana perubahan masyarakat dewasa ini, keluarga-keluarga dengan latar belakang budaya Jawa pun sering berbenturan dengan nilai-nilai baru yang dibawa oleh sistem sosial yang baru. Problem dalam mendidik anak menjadi suatu hal yang terletakkan. Dalam hal ini diperlakukan pengetahuan tertentu dalam usaha membangun pola komunikasi keluarga secara efektif sehingga mampu mengantarkan anak-anak memiliki perkembangan emosi yang lebih baik. Dalam problem ini, keluarga diharapkan antara nilai-nilai budaya masih dipertahankan dengan nilai-nilai budaya yang baru. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan berdasarkan teori interaksionisme simbolik. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi pasif dan wawancara mendalam dengan 18 informan. Informan diambil dengan menggunakan purposive sampling dan dipilih berdasarkan aksesibilitas mereka terhadap isu yang diteliti. Data dianalisis dengan menggunakan model analisis interaktif. Emosi adalah dorongan untuk bertindak rencana seketika untuk mengatasi masalah yang telah ditanamkan secara berangsur-angsur oleh revolusi. Kecenderungan untuk bertindak ini dibentuk oleh pengalaman kehidupan serta budaya, menurut Goleman 1999. Emosi juga berarti seluruh perasaan yang kita alami seperti sedih, gembira, kecewa, semangat, marah, dan cinta. Sebutan yang diberikan kepada perasaan tertentu mempengaruhi bagaimana seorang berpikir mengenai perasaan itu dan bagaimana ia bertindak, menurut Albin 1986. Kemampuan seseorang dalam memaknai perasaannya, tindakannya merupakan wilayah kecerdasan emosional. Savoy dan Meyer Shapiro 1997 menjelaskan kecerdasan emosional sebagai himpunan bagian dari kecerdasan sosial yang melibatkan kemampuan memantau perasaan dan emosi, baik dari diri sendiri maupun orang lain, memilah-milah semuanya dan menggunakan informasi ini untuk membimbing pikiran dan tindakan. Kecerdasan emosional ditandai dengan kualitas-kualitas. Yang pertama itu ada empati, kedua kemampuan mengungkapkan dan memahami perasaan, yang ketiga itu kemampuan mengendalikan amarah, yang keempat itu kemandirian, yang kelima itu kemampuan menyesuaikan diri, yang keenam disukai orang lain, ketujuh kemampuan memecahkan masalah antar pribadi, kedelapan ketekunan, kesembilan kesetiakawanan, kesepuluh kemarahan, dan yang terakhir ke-11 sikap hormat. Teori interaksi simbolik menurut Cooley dan Mead dalam Basori dan Sukindi 2002 berasumsi bahwa diri muncul karena komunikasi. Adaptasi individu terhadap dunia luar dihubungkan melalui proses komunikasi. Ada 3 prinsip utama teori interaksi simbolik, yaitu meaning, makna, language, bahasa, dan choke, pemikiran. Menurut Boomer, bahasa merupakan sumber pemaknaan, sedangkan makna merupakan konstruksi realitis sosial. Pemikiran memainkan
peranan di antara keduanya, Griffin tahun 2000, tanpa bahasa, diri tidak akan berkembang. Manusia tampil sebagai diri dalam perilakunya sejauh diri sendiri mengambil sikap yang diambil oleh orang lain terhadap dirinya. Jadi, pelaku adalah produk penafsiran individu atas objek di sekitarnya, menurut Mulyana tahun 2002. Jenis penelitian ini mengambil strategi atau metode kualitatif deskriptif dengan interpretasi mendalam terhadap temuan-temuan lapangan berdasarkan fakta yang ada mengenai informasi perkembangan emosi anak yang dihasilkan dari penerapan pola komunikasi keluarga. Penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Menurut Bogdan, Taylor dikutip Baswari dan Sukidi tahun 2002. Bentuk penelitian adalah studi kasus tunggal karena sasaran yang diambil mempunyai karakteristik yang sama, yaitu keluarga Jawa, Sutopo tahun 2002. Sumber data utama adalah informan atau narasumber dari 18 keluarga yang dipilih berdasarkan keragaman karakteristik status sosial ekonomi dan tujuan menjaring sebanyak mungkin informasi dari berbagai sumber yang memiliki akses informasi mengenai berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel bertujuan purposive sampling atau sering disebut dengan teknik Criterion Based Selection, Sutopo tahun 2002. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu teknik wawancara mendalam dan observasi secara langsung berperan pasif. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model analisis interaktif yang terdiri dari 3 komponen, yaitu pokok yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. Dalam pelaksanaannya, 3 komponen analisis tersebut saling berkaitan dan berinteraksi. Validitas data dilakukan dengan teknik triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Dalam penelitian ini, yang digunakan adalah teknik triangulasi sumber atau data, metode, dan teori. Hasil dan pembahasan pada dasarnya, kemampuan emosional anak sudah ada sejak lahir, bahkan berlangsung sejak dalam kandungan. Dengan demikian, sebenarnya setiap individu memiliki emosi dasar. Namun, seiring dengan bertambahnya usia anak, perkembangan emosinya akan sangat tergantung dari interaksinya dengan orang lain. Artinya, emosi yang merupakan proses mental ini akan berkembang tergantung dari proses belajar dari lingkungannya. Dalam proses belajar tersebut, anak akan menyerap setiap perilaku, penilaian, dan perlakuan orang-orang yang ada di sekitarnya. Sementara itu, temperamen atau faktor bawaan juga berpengaruh terhadap terbentuknya emosi dasar anak. Faktor bawaan ini merupakan berpengaruh dari gen yang dibawa oleh orang tuanya dan akan sangat dominan terlihat dari ibu yang sedang hamil. Hormon-hormon yang berkembang saat ibu hamil itulah yang akan membentuk temperamen anak. Proses belajar anak pada awalnya berlangsung dalam keluarga, sehingga keluarga menjadi faktor penentu bagi perkembangan emosi anak. Dalam hal ini, pola komunikasi keluarga yang diterapkan akan menentukan pembentukan dan perkembangan emosi tersebut. Seiring dengan bertambahnya usia anak, proses belajar tersebut tidak hanya sebatas pada keluarga, melainkan juga lingkungan di luar keluarga, sehingga perkembangan emosinya juga dipengaruhi oleh interaksi dengan orang lain. Penerapan pola merupakan gambaran interaksi antara anggota keluarga, dan yang terutama adalah interaksi antara orang tua dengan anak. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor sosial ekonomi keluarga yang terdiri atas faktor tingkat pendidikan orang tua, jenis pekerjaan, status sosial keluarga, lingkungan tempat tinggal, serta keyakinan yang dianut. Faktor-faktor tersebut tidak dapat dipisahkan dari faktor budaya. Dalam hal ini adalah budaya Jawa terlihat dari nilai-nilai, norma-norma, pola-pola tindakan, serta ide-ide atau gagasan-gagasan yang merupakan simbol-simbol bermakna yang saling dikomunikasikan dalam lingkup keluarga serta lingkungannya. Dengan adanya faktor-faktor tersebut, terdapat banyak variasi penerapan pola komunikasi keluarga. Pada dasarnya, terdapat 3 pola komunikasi keluarga. Pada dasarnya, terdapat 3 komunikasi yang dilakukan orang tua terhadap anak, yaitu pola otoriter, permisif, dan oteratif atau demokratis. Ketiga pola ini sering diterapkan sebagai situasional. Artinya pada saat-saat tertentu, salah satu pola komunikasi bisa lebih dominan daripada pola komunikasi yang lain. Dalam hal ini, proses komunikasinya senantiasa tergantung pada konteksnya ruang dan waktu. Ketika anak berusia dini, pola komunikasi otoriter dipandang lebih efektif, diterapkan dengan tujuan
menanamkan nilai-nilai moral pada anak. Selanjutnya, pola komunikasi demokratis menjadi tuntutan untuk diterapkan dengan tujuan menanamkan nilai-nilai moral pada anak. Selanjutnya, pola komunikasi demokratis menjadi tuntutan untuk diterapkan dalam keluarga seiring dengan bertambahnya usia anak dengan tujuan melatih kemandirian, keberanian pendapat, mengasah kemampuan menyelesaikan permasalahan pribadi, keberanian mengungkapkan perasaan dan tanggung jawab. Hasil penelitian juga mengungkapkan bahwa pemahaman dan kesadaran keluarga mengenai pentingnya komunikasi keluarga dan pengaruhnya terhadap perkembangan emosi anak masih tergolong rendah. Hal ini terlihat dari masih banyaknya keluarga yang tidak menganggap penting, bahkan tidak memiliki pemahaman yang benar tentang hubungan antara kedua hal tersebut. Pada kenyataannya, banyak keluarga yang lebih mengutamakan kemampuan kognitif anak daripada kemampuan emosionalnya, dan banyak keluarga tidak memiliki batasan serta komitmen yang jelas mengenai komunikasi keluarga dan perkembangan emosi anak, sehingga komunikasi keluarga sering hanya dipahami sebagai rutinitas, bukan sebagai sesuatu yang memiliki arti bagi perkembangan anak. Cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.